masih terkait dengan kalau jurnalis tentang Bismillahirrahmanirrahim. La taqulu bi harakatil qadimati wa in kahus wa tawas dan kubro sholat nikola taqulu dan sholat dan hatal sholat tidak menjadi batal bi harakatil qadimati dengan gerakan-gerakan tapi ringan. Wa inna Allah meskipun banyak senajan kata wa tawas lan buli-buli itu artinya terus tetapi meskipun tidak batal bal ukrohu tapi makruh. Maknanya makruh itu dirasakan betul. Di kemarin sholat itu batal dengan gerakan 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut itu berarti gerakan-gerakan yang dianggap sah. Atau 1 kali tetapi kemudian lompat 1 kali batal. Nah itu batal. Nah, ketika gerakan itu kecil, sidik meskipun kata, maksudnya gerakannya ringan, tapi meskipun banyak dan terus-menerus itu benar tidak batal. Dan itu akibat makruh. Dicontohkan kata lius bukin, gerak biji tanpa perlu tanah. Biji itu yang tangan kita mengenal biji ya, ini biji. Kalau ini apa? Ini akan biji tol. Al-asol kita atau beberapa biji. Pihakin, ukur-ukur, tausat katin, ya tasbih, ma'akala dikafihi dengan efek-efeknya dan bergerak aujamin atau misalnya melakukan melakukan asyakatin atau menggerakkan lambe bibir audakarin ketegawanan gerak audakarin begitu dapat ketegawanan aulisanin atau ilah. Karena apa? Bukan ada diatur di makanya dan satu kata sobat. Karena anggota-anggota tersebut itu diikuti. Wanita tidak kata anak harokat lisani hingga semangat pilihan makani apolat dan apolat. Begini ya. Terus sholat bisa menjadi batal dengan 3 gerakan berturut-turut. Kemarin itu kalau perhatikan 3 gerakan berturut. Tetapi ketika gerakan itu dianggap kecil, oleh ukur-ukur ukur. Tetapi dengan catatan mau yang bergerak hanya jari-jari, tidak sampai telapak tangan. Ma'akoro dikafi itu bukan masalah. Tapi perlu diingat bahwa hal itu tidak menjadikan apabila dilakukan tanpa ada unsur berbanyak lap itu bulanan. Kalau itu jarak bulanan alah tapi orang batal jarak bulanan. Kalau itu
tidak bakal sholat dengan gerakan yang ringan, walaupun jumlahnya banyak, nggak full. Watawal berturut-turut akan tetapi hukumnya makruh dan mukroh. Dicontohkan gerakan kecil seperti gerakan satu jari, kata itu sunnah atau asobin atau beberapa jari. Tapi ketika menggaruk atau menghitung tasbih, satu jari ketika menggaruk atau berapa jari ketika menggaruk. Contoh lagi atau menghitung tasbih, kan sholat terkadang, tapi sebenarnya tidak ada unsur belajar. Dengan menetapkan telapak tangan, terus atau menggerakkan ulu mata, telapak lipat itu bahasa Indonesia itu ulu mata, bibir, dan kali itu ya alat-alat kemaluan laki-laki, lidah. Alasannya apa? Sebab gerakan-gerakan tersebut mengikuti tempat tempatnya, seperti gerakan jari. Sehingga oleh karena itu terjadi pembahasan bahwa gerakan ini jika beserta berpindah dari tempatnya bareng-bareng, maka gerakan dapat membatalkan. Guru kita hari ini menyampaikan hal itu masih mungkin benar. Ini pembahasan terkait dengan tadi ketika gerakan-gerakan itu sedikit atau banyak itu pembahasan bersama. Dikecualikan dengan jari-jari. Nah, ini yang perlu dibicarakan. Tadi kan jari-jari tidak masalah, tetapi dikecualikan dengan jari-jari adalah telapak tangan, efek-efek. Maka menggerakkannya 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Efek-efek. Tetapi membatalkan sholat itu dikecualikan bagi orang tersebut yang memiliki penyakit gatal yang secara adat biasanya tidak mungkin bersabar itu tidak menggaruk. Waduh, menggaruk juga gatal. Meskipun dengan PPR, sebab orang gue PPR marah gitu. Sepatnya kulinarnya kalau semacam itu hukumnya tidak ada. Alasannya sedang darurat. Ada sekarang darurat sebelum karena darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang asalnya tidak boleh itu darurat. Begitu pula angkat tangan dari dada, kodok dan meletakkannya ke tempat yang akan digaruk itu sekali. Ya tadi contohnya. Asalnya kan sedadak. Terus kita bergerak ke misalnya diberi gatal. Begini ini itu satu. Nah, makanya ketika nanti kita mau tidak mau harus menggaruk, yang mana kena aturan bahwa gerakan 3 kali itu membatalkan dengan catatan berturut-turut. Sehingga bagaimana cara kita menghitungnya? Maka tadi dicontohkan tangan yang asal berada di dada kita mau menggaruk misalnya di tubuh, maka kita menggerakkan ke tempat ini itu dihitung 1 kali. Maksudnya nah misalnya mau
Mandek sih. Nanti ketika mau menggaruk maka dihitung lagi 1 kali. Tetapi tak langsung. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Tapi kalau sudah berhenti maka 1 artinya tidak sampai terhitung 3 kali. Tadi itu cara. Maksudnya jika salah satu dari mengangkat dan meletakkan yang lain waktunya bersatu, jika tidak maka sebenarnya itu satu gerakan apa sebenarnya yang kita itu maksudnya ya kita nanti bisa ngilor-ngilor, nah ukur-ukur jangan sampai terus. Oke, yang pertama, yang kedua tadi yaitu sholat batal dengan gerakan 3 kali yang berturut-turut. Tetapi apabila gerakan itu termasuk gerakan kecil, maka dianggap tidak apa. Yang kedua, yang ketiga ini, yang termasuk membatalkan adalah wabibut walau bukrahin bihakai dengan mengucapkan kalimat atau dengan ngomong dan sengaja walau bukrahin disebut melawan dipaksa bihakai dengan doa ini tawaya lalu berburu apa dan doa ini dalam bin ghairi Qur'an menjadi catatan. Omongan itu dinilai Qur'an selain Al-Quran walidin dan Al-Quran sehingga usahanya bukan berusaha yang tidak dimaksudkan yang tidak dimaksudkan untuk menjadi tadi semata-mata memaafkan. Kalau ini kita bisa dan dihul bagaimana ucapan pas lagi sholat ada orang yang tertamu bisa dari itu kita uji pintu masuk rumah. Kemudian karena kita pakai sholat jawab itu kalau tidak dijawab itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita baru sholat. Lah kita aturan tapi monggo silakan masuk kata karena itu termasuk ucap maka ulu bisalam itu kan itu kan ada, tetapi yang perlu menjadi catatan adalah ketika mengucapkan ulu bisalam itu maksudnya adalah membaca Al-Quran atau zikir, bukan semata-mata ganti dari monggo guna. Maka dari akhlaqo ala lakin alladhi bitaqi pada tauhid al-Quran. Watati hari aswar dan kami fakir adalah amru Quran dua dari kami di bawah imam. Watak dulu dengan ayat ini. Jadi di dalam sholat dalam sholat itu sebenarnya kan komunikasi kita seorang hamba kepada sang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana memakai bahasa yang telah ditentukan yaitu bahasa Arab, karena sholat itu tidak bisa dikreasikan
sehingga tidak diperbolehkan dalam sholat ada campuran komunikasi dengan makhluk atau khitab ala makhluk, komunikasi dengan seorang hamba. Itu betul. Pakai bahasa apapun boleh, pakai bahasa apapun tidak boleh. Misalnya ada orang baru sholat, sehingga dicontohkan di sini ada orang baru sholat kemudian dia bertanya, si domen itu tahu nggak? Si domen itu nggak? Tapi sudah janji ada di buku kok, nggak muncul akhirnya wah si domen itu nggak? Ini kan berarti ada komunikasi dengan makhluk. Kita jawab di dua huruf yang mana? Dua huruf atau satu huruf dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa ada, bahasa Arab itu ada satu huruf yang sudah menjadi sebuah kalimat. Contohnya yang dicontohkan itu tapi bahasa Jawa tidak ada, pasti lebih dari itu. Kita itu berbeda orang karena komunikasi dengan makhluk. Mantel isyarat. Mantel, tapi kalau mantel kamu wong sing ra iso ngomong, sebagai bukti bahwa sudah jawab wong sing ra iso ngomong, misalnya mantel wong ra iso ngomong dan dari wong sing boleh mengucapkan, mengeluarkan omongan atau suara-suara yang sehingga tidak membatalkan sholat itu dengan memakai Quran, zikir atau doa. Tetapi yang tidak dimaksud dengan itu semua sebagai perantara memahamkan seseorang saja. Wow, Allah kita ada sholat dulu, tapi dulu, tidak sholat dulu. Misalnya sholat dulu kan tidak ada suaranya. Assalamualaikum. Mungkin hati. Assalamualaikum, boleh? Assalamualaikum. Wah, saya harap-harap jawab di kita itu diperbolehkan membaca ayat ulu bisalamin amin. Ini termasuk Quran, masuk ayat semua tidak sama dan dosa. Ini nak orang ngerti, nanti orang ngerti sholat atau mungkin pas takbir kita keraskan Allah. Kenapa saya berarti? Bukan Allah. Nah itu kan orang itu mau tapi punya jangan semata-mata untuk gandine berbentuk monggo berbentuk. Jika ia berniat dengan bacaan Al-Quran atau zikir saja atau bersama atau bersertaan mengingatkan, maka sholatnya tidak batal. Tiga kata. Gini, tadi kan ketika ada tamu kita boleh dulu bisa lari ini, tapi kok
tidak ada niat bikin sama sekali, atau tidak ada niat baca Quran sama sekali, hanya semata-mata gandeng lembur, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ada niat bikin, ada niat bikin, meskipun niatnya juga lembur, tapi di sana ada niat bikin atau niat baca Quran, itu tidak mas. Nah, begitu pula bila dimutlakan artinya pokoknya ada kocok, kan dia ngomong. Begitu pula bila dimutlakan sesuai dengan pendapat sebagian ulama bahwa namun pendapat yang benar dalam artikan dan oke bukunya adalah zakat, dan ini merupakan pendapat yang jadi Allah ujung-ujung udhuluha bisalamin aminin yoga dia khusus lebor yoga dia motor yoga dia bikin kesemuanya dulu. Nah itu ada yang mengatakan tidak apa-apa, tetapi pendapat yang utama itu artinya pendapat yang kuat menunjukkan. Empat contoh yang ini juga berlaku dalam kasus mengajar imam dengan Quran atau Injil. Contohnya, yang kedua, kasus mengeraskan suara dalam takbir berpindah dari imam dan menyambung suara. Di dalam cara mengingatkan ketika menjadi makmum terhadap imam yang salah atau lupa, itu kan bisa ada tata cara bagi laki-laki dengan cara mudi subhanallah, mudi subhanallah. Imam belum sujud, belum baca Fatihah, belum sujud, rukun. Kita sebagai makmum kalau laki-laki subhanallah, itu aturannya disamakan dengan aturan ini. Artinya ketika mengatakan subhanallah itu tidak hanya murni niatnya ngiling. Kan banyak-banyak orang kalimat maaf keliru, kan banyak-banyak orang kalimat. Maka ketika kita subhanallah mengatakan subhanallah, itu hati kita disertai di samping wajib tujuannya kita ada disertai zikir. Orangnya ada disertai di kalau hanya putih itu ada tidak. Nah, yang kedua adalah kasus kekerasan suara dalam takbir berpindah. Takbir itu ucapan Allah dengan itu ada yang dinamakan takbir ihram. Itu takbir yang pertama, Allahu Akbar, yang disertai yang itu. Ada takbir selain itu namanya takbir intikal. Intikal itu takbir berpindah. Itu hukumnya sama. Nah itu kan ada beberapa yang karena makmumnya terlalu banyak, suaranya tidak terjangkau. Suaranya tidak terjangkau. Kalau sekarang ada kertas suara, meskipun ada kertas suara mungkin masih dibutuhkan orang yang membantu mengeraskan suara selain imam. Karena sejenisnya itu banyak. Imam Allahu Akbar di belakang Allahu Akbar. Nah, bagaimana Allahu Akbarnya orang selain imam yang bandel itu kan tujuannya kantor gitu. Allahu Akbar, imam wis pindah, imam wis rukuk. Banyak
ini Allah Akbar, Allah Akbar. Ada salat mayit. Nah, biasa salat mayit. Salat mayit. Begitu. Kalau betul-betul besar, terus. Nah kalau berkala-kala yang saya tahu biasanya salat mayit. Salat mayit itu kan jarak yang pakai di tak ada di sini. Takbirnya pelan, khawatir makmum di belakang tidak dengar. Wong sholatnya sudah takbir waktu ini. Maka biasanya yang saya tahu itu ada orang yang di belakangnya yang menjelaskan dalam kata supaya makmum yang lain di belakangnya itu tahu bahwa imam sudah takbir. Karena takbir dalam satu masjid itu fungsinya itu yang rukun. Bagaimana sama takbir selain imam dalam rangka untuk mengingatkan atau menyambung takbirnya imam kepada makmum yang banyak itu juga sama diniati Allah. Tapi meskipun niatnya juga ada niat batal sholat dengan sebab dua huruf di kata ini. Walaupun dua huruf tersebut muncul saat berderet selain merasa bacaan yang wajib seperti Fatihah dan seperti bacaan yang wajib yang lain yang sudah akhir. Nah, begini. Tadi kan kena aturan melafalkan dua huruf itu batal. Yang memaafkan. Sekarang ada orang karena kondisi tenggorokan lebih dalam itu juga waktu udah nak kan waktu kan itu bagaimana kadang di sana antara non dan dalam rangka mengeluarkan supaya suaranya itu bagaimana begini. Kalau itu dalam rangka untuk agar bisa melafalkan bacaan yang wajib maka tidak apa. Kalau dilakukan dalam rangka supaya bisa melafalkan yang wajib maka tidak apa. Sebab melafalkan yang wajib itu harus, sementara tidak bisa melafalkan yang wajib tanpa melakukan itu, meskipun melakukan itu dan itu di beberapa kasus selain kasus ini itu tidak diperkenankan. Contoh yang wajib membaca itu kan satu takbiratul ihram. Jadi tiap sholat itu wajib maca Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Dan telinganya harus berbeda. Membaca Fatihah, Alhamdulillah sampai walau itu telinganya harus dengar. Membaca tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat dan membaca salam yang pertama itu kan wajib. Sementara mau membaca itu seperti mau coba Fatihah itu nyedar ya. Itu yang wajib. Bagaimana kalau sunnah? Nah, kalau sunnah tidak perlu. Contohnya
dia mau baca surat setelah Fatihah, tapi serat berdoa gak iso. Isane itu beda ya, beda masalah cukup. Karena apa? Guru sunnah sementara melakukan hal yang dilarang. Cara level itu orang perlu menuruti sunnah tetapi meninggalkan orang atau melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban. Maka tidak usah motor dan pokok atau tidak pokok itu kurang usah. Kemudian ketika menjadi imam nanti ini orang kasus misalnya imam itu bisa membaca Fatihah tanpa harus derek, tapi suaranya terus serak atau lirih, tapi telinganya sudah cukup, artinya secara kewajiban sudah terpenuhi, tapi lirih untuk suaranya serak. Kalau dia mau membatalkan orang serak atau menghilangkan seraknya itu beda ya. Itu bagaimana? Ya seperti tadi. Ketika banterno di atas ada itu kan sunnah. Posisi soal coba, cuma kalau serak. Motor Fatihah kalau serak kan boleh imam, boleh tidak? Boleh. Boleh. Terus mocornya ini, mocor Fatihah bagi imam sengaja ini boleh tidak? Boleh dan sudah cukup. Maka tidak perlu dahel, karena dahelnya itu mengejar sunnah. Sementara dahel itu di maka semacam itu misalnya orang imam terserah itu salah itu mau pakai lalu caranya terus awal-awal ada kondisi Pak bisa mengeluarkan dana, tapi iso gak mengeluarkan suara. Dong dia caranya darah atau ya kotoran yang keluar dari mulut itu. Sholat kalau kan ada sholat sambil ada dari mau kita tahu kena aturan tapi itu ada aturan mana sholat kan nggak boleh, tapi kalau ada orang bicara dipaksa makan pel, ya orang selesai baca tidak, maka caranya jalan keluar dengan menjaga jangan bergerak tiga kali, jangan mengeluarkan ucapan, jangan mengotori mas, menurut itu itu sih caranya dia mau reaksi dia ada beberapa aturan caranya antara aku dengan tujuh pindah misalnya mau belajar pakai apa mau berserasa boleh satu mengeluarkan tidak mengeluarkan suara, dua tidak bergerak lebih dari 3 kali, tidak mengotori masjid. Masalah yang itu ya mau dengan ini kemudian dengan kata kembali ke orang ujian juga pakai berbeda. Contoh lagi sholat Nabi tidak termasuk sholat Nabi wajib, maka tidak ada dengan namanya darul ATM serta alasan bacaan itu. Atau muncul dari
dengan catatan satu, tidak boleh dengan gulatan. Lalu juga kita waktu ada tujuan kita harus masuk waktu untuk bersih menangis. Tapi kalau memang mau tidak mau harus itu gulatan. Ojo buyu sing mau buyu darurat mau salah satu buyu darurat anaknya seperti dia mungkin ingat Allah yang menjadikan kalau ini nangis kan biasanya rapat ingat dosa itu hasil Allah bertindak ini kan ada ingat dosa nangis bisa dengan dosa sampai nangis, tapi ada dengan hati nak pancen nangis dalam terus rasa biara di dalam. Nah orang itu dengan nangis kalau dengan nangis, ya ini dikecualikan dengan ucapan itu selain alasan ada kasus ketika dalam kasus kita tersebut muncul dan berkait sebab alasan bacaan sunat sebagaimana yang saya terangkan tadi bacaan sunat seperti bacaan sunat doa kunut kan sunat dengan pas doa kunut jadi imam ya jadi imam biasanya pas doa kunut sementara serah orang dada gak mungkin tapi dada tadi ditimbang yang kita baca wajib ya kunut nanti orang sakitnya sedikit bahwa ada kunut kalau imam atau membacakan surat Al-Fatihah dan imam maka hukum suratnya ada. Nah ini Imam Zarkasi pernah membahas itu mendiskusikan lebih panjang diperbolehkannya berdahar bagi seorang yang puasa untuk melakukan perbedaan yang dapat berdasarkan kekuasaan. Tapi kan saya mencontohkan ada orang sholat itu ada lebih kalau tidak dikeluarkan maka dia sulit untuk membaca. Tetapi di kasusnya beda. Ada orang puasa itu orang di bisa masuk. Nah orang di iso masuk. Sementara ketok itu berdahar wajib seorang iya. Nah kalau dalam hal ini kita menjadi memberikan harus dahar. Sebab apa? Nabi Jawa itu atau sunat meskipun atau sunat meskipun membaca sunat karena masih mempertahankan usaha puasa yang lebih. Nah ini sementara ini masih ada 2 menit. Tidak ada yang perlu disampaikan. Pertanyaan, jika kita sebagai apa yang harus kita lakukan? Jika saran kita berbeda, lantas muncul dari daerah tersebut bau, baru sudah ngerti ngaji, mau ngaji, dan kalau kan saya tidak tahu. Dan kita sebagai makmum ada imam perlu imam
berniat memisahkan diri dari imam. Tidak usah kita kontrol, jangan langsung kita menjustis bahwa imam benar. Sebab secara zahir seorang imam tentunya menjaga diri dari perkara yang dibatalkan sholat. Kita harus mundur kepada imam. Kita sebagai makmum kok ngerti imam melakukan hal yang kita jangan langsung menjustis bahwa imamnya benar. Saya harus keluar. Kita harus mundur kepada imam. Yang namanya imam itu punya kepiawaian untuk menjaga supaya orang baca. Anggap saja dari imam itu baru soalnya gue sudah dari imam salah satu mufakat untuk TG kita bermau dua di sini ini toleran namanya apa sih kalau kita batal itu sudah disini jangan-jangan raja kalau raja itu terus salah lima bulan ukur itu apa yang harus kita lakukan sama dengan ini kita harus menjual imam itu pinter ukur itu ahli mesti ada kan ngomong berarti bola jalan tapi ya itu dengan artinya kita tidak apa kalau berulang-ulang berarti ada imamnya adalah makanya ini perlu kita karena kita memposisikan diri sebagai imam betul memposisikan yang baik memposisikan sebagai makmum sehingga ketika mendapat imam semacam itu tidak lantas mengatakan bahwa imamnya gagal saya harus keluar. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjual imam ekonomi itu. Kalau imam pinter berarti imam sudah bisa menjaga agar tidak gagal. Kenapa? Karena itu dulu mungkin tidak terpaksa, mungkin paling, mungkin tidak jaga atau sebenarnya. Kemudian kalau